selanjutnya. Jadi hanya dia berbuka itu hanya yang 2 jam. Jadi puasanya ya lebih 2 jam dalam sehari. Bandingkan yang kita hanya ya 14 jam saja. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan puasa-puasa umat terdahulu, ya kita sudah paling berikan. Dan hanya ya 14 jam itu pun hanya 29 atau 30 hari. Berbeda lagi kalau misalnya puasanya di daerah-daerah kutub Norwegia, jadi memang ada 22 jam pada musim panas. Juga di Amerika, ya rata-rata 20 jam juga pada waktu musim panas. Tapi kalau di musim dingin, karena pendek usia, musim dingin hanya dia berpuasa 5 jam. Jadi 5 jam dia kalau musim panas 20 jam, ya. Kemudian kalau musim dingin, ya hanya 5 jam berpuasa. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini tidak ada perbedaan antara musim panas dan musim dingin. Walaupun musim panas, musim dingin ya tetap yang 14 jam atau lebih sedikit. Itulah satu kesimpulan kita berada di Indonesia ini karena tidak terlalu berpengaruh dengan iklim. Kalau di luar itu ya kalau musim dingin betul-betul dingin, tidak bisa keluar orang karena satu di mana-mana harus pakai masker. Kalau tidak sih ya musim panas musim dingin tidak ada masalah. Itulah satu kesyukuran dan kita tinggal di Indonesia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada ibadah puasa ini adalah kita takut agar tidak bertakwa. Jadi takwa itu menurut ulama takut untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan takut untuk melanggar perintah Allah. Jadi sini antara perintah dan larangan. Perintah dilaksanakan sesuai kemampuan dan larangan ditinggalkan, dihindari secara mutlak kecuali ada darurat yang melandasi larangan itu. Seperti misalnya babi haram, tapi dalam kondisi darurat ya saya makan mereka tidak ada lagi makanan selain itu. Tapi ya secukupnya saja. Tetapi kalau perintah dilaksanakan sesuai kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah tidak membebani kewajiban kepada seseorang, hanyalah sesuai kemampuannya. Dia mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan baiknya dan mendapatkan siksa dari perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi sebenarnya agama kita ini gampang, hanya orang yang tidak beriman yang bisa-bisahkan. Seperti misalnya puasa. Puasa wajib misalnya, tapi kalau kita sakit, ya tidak ada kewajiban. Karena umur kewajiban kalau tidak sakit, karena tidak bisa tidak dipaksa. Allah juga tidak paksa kita. Kalau sakit, ya itu bisa melayani kesehatan. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita bisa membuka nanti diganti pada hari-hari dua Ramadan. Begitu pun sakit, ya jangan dipaksa karena tidak mampu, jalan jauh kami itu kalau sakit mengeluarkan tenaga juga, ya bisa untuk puasa. Sama dengan kita sholat berdiri, tapi kalau tidak mampu berdiri, ya bisa untuk tidak mampu yang duduk, ya bisa berpuasa. Itulah kemudahan-kemudahan di dalam agama kita. Jadi Allah tidak membebani kewajiban, hanyalah sesuai kemampuan kita dan kita mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan baik kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Yaitu
kebaikan yang berlipat-lipat, kebaikan yang bertanda-tanda. Salah satu tujuan hidup kita ini untuk mendapatkan keberkahan. Sama tadi dengan umur, semakin tua semakin berkah, bukan semakin tua semakin tidak berkah. Jadi prinsip dalam agama harus semakin baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau sama hari ini sama dengan hari kemarin, itu orang-orang yang rugi. Apakah kita berhenti? Dia tidak boleh sama antara hari ini dan hari kemarin. Kalau sama, berarti rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu orang-orang yang telat dan tertutup. Ayat kita tidak tentu, ya harus semakin baik, semakin baik. Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu berkah? Karena Al-Quran turunkan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan supaya petunjuk bagi manusia dan keterangan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian mengapa Ramadan ini tidak dikatakan berkah? Ya, karena berlipat-lipat pahala kita. Siapa yang melaksanakan